Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillahi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat duhur ini insyaallah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, itu mentadabburi kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan salah satu kisah yang kami sebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu kisah dari Nabi kita Nabiullah Musa alaihissalam, yang memberikan kita gambaran akan bagaimana sosok seorang penuntut ilmu agama yang sejati itu. Dan kisahnya ini itu terdapat di dalam surah Al-Kahfi dari ayat 60 sampai ayat yang ke-82. Dan terlebih dahulu pada pertemuan kita yang sebelumnya kami membahas sedikit tentang kandungan-kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Bahwasanya salah satu kandungan yang kami sebutkan pada pertemuan kita yang sebelumnya, bahwasanya dalam surah Al-Kahfi ini mengandung empat buah fitnah, ya, 4 buah fitnah ataupun ujian cobaan, ya. Jadi fitnah itu yang dimaksud di sini adalah ujian ataupun cobaan, yang dimana keempat dari ujian ataupun cobaan ini itu terdapat di dalam 4 kisah, ya. Dan salah satu kisah yang kami sebutkan dan satu fitnah yang dikandung yaitu kisah dari Ashabul Kahfi itu sendiri, yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana ujian keimanan seorang pemuda, sekelompok pemuda, bukan seorang tetapi sekelompok pemuda yang dipaksa untuk murtad, keluar dari agamanya, artinya meninggalkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lebih pilih untuk kokoh tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia berlari bersembunyi di sebuah gua. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan sekelompok pemuda ini. Kita akan lanjut kepada kandungan yang kedua dari surah Al-Kahfi ini. Bahwasanya di dalam surah Al-Kahfi ini juga mengandung sebuah kisah yang biasa kita kenal dengan istilah Ashabul Jannatain. Apa itu Ashabul Jannatain? Yaitu pemilik 2 kebun. Ya, pemilik 2 kebun. Artinya kisah ini memberikan gambaran kepada kita tentang seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa harta benda. Allah Subhanahu wa taala berikan dia harta benda berupa kekayaan, berupa hasil-hasil kebun yang sangat melimpah ruah. Tetapi apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-nikmat harta benda kepada hamba ini, maka dia pun menjadi hamba yang takabur, dia pun menjadi hamba yang sombong, dan dia pun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini memberikan pelajaran kepada kita tentang bagaimana fitnah ataupun ujian harta benda tersebut. Jadi ini fitnah yang kedua, ya, yaitu fitnah harta kekayaan yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi. Kemudian kisah yang ketiga yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi yang akan menjadi pokok pembahasan kita ke depannya insyaallah, yaitu kisah dari Nabi Musa alaihissalam. Kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam yang memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sosok penuntut ilmu syar'i yang sejati itu. Bahwasanya kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam ini itu berawal dari salah seorang, ya, dari kaumnya bertanya kepada Nabi Musa. Dia ditanya tentang siapakah orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas, ya. Jadi kaumnya ini bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa,
adakah orang yang lebih pandai, yang lebih cerdas daripada engkau? Ya, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, sesungguhnya tidak ada orang yang lebih cerdas dan yang lebih pandai dibandingkan diri saya. Karena kalimatnya ini, ya, kalimat yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, ya, bahwasanya ternyata jauh di seberang sana masih ada satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ilmu, yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang melebihi dari ilmu Nabi Musa alaihissalam. Maka inilah yang disebut dengan fitnah ilmu. Karena kenapa kita katakan sebagai fitnahnya ilmu? Karena terkadang begini, ada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala itu tak kala dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sombong, yang menjadikan dirinya takabur, menganggap bahwasanya orang yang menganggap semuanya orang itu lebih rendah daripada dirinya. Dan tentu ini merupakan suatu cobaan, merupakan suatu fitnah bagi orang-orang yang berilmu. Ya, kemudian itu sudah ada tiga kisah dan 3 fitnah. Ya, yang terakhir tadi fitnah ilmu itu sendiri, yang merupakan kisah dari Nabi Musa alaihissalam yang belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian fitnah yang terakhir yaitu fitnah kekuasaan. Ya, fitnah kekuasaan ataupun jabatan. Ya, karena terkadang pula yang membuat orang itu lupa diri, lupa akan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau membuat dia sombong itu disebabkan karena jabatan yang ia miliki. Tetapi di dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan satu kisah, ya, kisah seorang raja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan juga ilmu, tetapi raja ini, ya, tidak membuat dirinya, ya, dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, dengan ilmunya, tidak membuatnya dia sombong, tidak membuat dia lupa diri. Itulah kisah dari raja yang disebut dengan Dzulkarnain. Raja Dzulkarnain. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah keempat kisah yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi, dan insyaallah yang akan kita tadabburi, yang akan kita renungi makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut. Ya. Kemudian di sini penulis dari buku ini mengatakan bahwasanya menurut para ulama, dalam keempat kisah itu sejatinya berbicara tentang 4 fitnah, yaitu fitnah keimanan, ya, yaitu yang diceritakan dari Ashabul Kahfi. Yang kedua fitnah harta kekayaan yang diambil dari kisah pemilik 2 kebun, dan fitnah ilmu yang diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan yang terakhir adalah fitnah jabatan dan kekuasaan yang diambil dari kisah Dzulkarnain itu. Dan juga di dalam surah Al-Kahfi ini, kalau kita baca-baca terjemahannya, ya, kalau ada waktu diusahakan jangan hanya kita baca Latinnya saja, bahasa Arabnya saja, tetapi usahakan juga kita baca juga bahasa Indonesianya, supaya kita bisa mengerti apa sih yang dimaksud dari ayat ini. Seperti itulah cara kita mentadabburi Al-Quran. Jadi kalau kita membaca surah Al-Kahfi tersebut, ya, kalau kita membaca surah Al-Kahfi tersebut, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan solusi, ya, memberikan kita jalan keluar bagaimana kita menghadapi keempat fitnah ini. Ya, bagaimana kita menghadapi keempat fitnah ini. Dan inilah yang akan kami coba uraikan. Ya. Kemudian yang pertama, bahwasanya solusi ataupun jalan keluar di dalam menghadapi fitnah iman. Ya, artinya fitnah keyakinan, keteguhan kita, bagaimana kita mempertahankan akidah kita. Ya, bagaimana kita mempertahankan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, di zaman kita sekarang ini. Bahwasanya solusi untuk menghadapi fitnah iman itu yang pertama adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Itu senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang soleh, senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan, melakukan perbaikan, senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kita rasa keimanan kita ini sedang turun, kita lagi sedang malas-malasnya beribadah, maka senantiasalah kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, karena Nabi kita Muhammad SAW itu mengibaratkan berteman dengan orang soleh itu ibaratnya kita berteman dengan penjual parfum. Minimallah kalau kita tidak dikasih hadiah berupa parfum yang secara gratis kita ambil darinya, minimallah kita akan selalu mencium bau wangi dari teman kita. Maka seperti itu pula perumpamannya kalau kita berteman dengan orang-orang soleh. Ya, walaupun kita mungkin tidak bisa sesoleh seperti dia, tetapi pasti ada pengaruh bagi kita ya untuk kita juga senantiasa sama-sama beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu solusi yang pertama, bahwasanya kalau kita ingin senantiasa terjaga keimanan kita, terhindar dari kerusakan-kerusakan iman, ya, yaitu dengan cara berteman dengan ataupun bersahabat dengan orang-orang soleh. Di sini di dalam surah Al-Kahfi sendiri di ayat yang ke-28, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, yaitu bersabarlah kalian bersama ya ataupun berteman dengan orang-orang yang senantiasa yad'una rabbahum, yang senantiasa menyeru kepada Rabbnya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, orang yang senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, yuriduna wajha. Karena orang-orang yang seperti ini itu orang-orang yang mengharapkan ya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah juga ya akan memberikan efek yang baik bagi kita tatkala kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang soleh. Kemudian masih berkaitan dengan fitnah iman, ya, bahwasanya bagaimana solusi ya ataupun cara kita jalan keluar untuk kita menghadapi fitnah iman ini. Yang kedua adalah yaitu merenungi akibat dari orang-orang yang ingkar, ya, orang-orang yang ingkar dan akibat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi solusi yang kedua agar keimanan kita itu bisa selalu teguh di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita membaca ya ayat-ayat yang berkaitan bagaimana akibat, bagaimana balasan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Kahfi ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya sebuah ayat di ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu rabbakum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah bahwasanya kebenaran itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita mengambil ya faedah bahwasanya segala sesuatu kebenaran itu kita timbang ya dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita timbang apakah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kita lakukan karena itu kebenaran. Kalau dia merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, maka itulah kebenaran. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakanlah bahwasanya semua kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang ingin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka silakan dia beriman. Dan begitu pula sebaliknya, barang siapa yang mau ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala silahkan dia kafir. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya ya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka. Ya, bagi orang-orang yang zalim itu Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka.
Siapakah orang-orang yang zalim itu? Orang-orang yang zalim itu adalah mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengambil ajaran agama Islam ini sebagai ajaran yang benar. Mereka itu orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahata bihim suradikuha. Yang gejolaknya dapat mengepung mereka, di mana nanti api neraka itu akan mengelilingi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashfil wajha bi'sasy syarabi wa sa'at murtafaqa. Dan jika mereka meminta minum, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaannya orang-orang penghuni neraka. Selain mereka juga akan dikepung, dikelilingi oleh api-api yang sangat bergejolak, dan jika juga mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberikan minum dengan air yang seperti besi. Air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah-wajah mereka. Jadi inilah ya akibatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah salat duhur yang insya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu solusi yang terbaik ya, bahasanya di antara solusi-solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya, agar kita ini senantiasa bisa mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah senantiasa kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita senantiasa bersama dengan mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa melaksanakan menghidupkan salat-salat berjamaah di masjid. Maka insya Allah kalau kita sering bersama dengan orang-orang seperti ini, maka kita pun akan terpengaruh untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanding terbalik, kalau kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pula ya, maka bisa jadi pula kita akan ketularan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memberikan perumpamaan. Ya, kalau kita berteman dengan orang-orang para pelaku maksiat, itu ibaratnya kita berteman dengan pandai besi. Ya, kalau kita tidak mendapat panasnya dari bara api yang digunakan ketika memanaskan besi tersebut, maka minimallah kita akan mencium bau yang kurang menyenangkan. Ya, maka inilah yang akan kita dapat tak kala kita berteman dengan orang-orang para pelaku maksiat. Jadi ya, solusi terbaiknya mempertahankan keimanan kita perlu selektif. Ya, kita perlu memilih ya, di dalam kita memilih pertemanan, memilih pergaulan. Maka insya Allah kalau kita menjaga pergaulan kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, maka insya Allah kita pun akan tertular ketaatannya pula. Kita pun juga akan dijadikan oleh orang-orang yang soleh. Itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi ini, ya kami ulangi bahwasanya senantiasa kita merenungkan ya apa akibat yang akan didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih akibatnya? Akibatnya adalah nar, ya adalah api neraka. Yang gejolak apinya itu di dalam riwayat disebutkan bahwasanya panas api neraka itu 70 kali lipatnya dibandingkan dengan api dunia. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Penghuni neraka itu setiap kali mereka dibakar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan kulit mereka hangus, itu akan digantikan lagi dengan kulit yang lain. Artinya mereka akan kembali utuh, ya. Kalau misalkan kita mungkin membakar sebuah kertas, ya, sebuah kertas yang kita bakar, itu kalau kita bakar habis kertas itu dia akan hangus. Ya, tetapi kalau di hari kiamat kelak, ya itu kalau sudah hangus lagi, itu akan dibangkitkan lagi seperti itu, seperti sedia kala. Maka seperti itulah nanti siksa bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ambil permisalan, ya, korek api saja, ya, korek api itu kita nyalakan, kita taruh tangan kita di atasnya itu 10 detik saja, 10 detik saja. Itu kita tidak akan kuat untuk menahannya. Bagaimana tak lagi dengan api neraka yang 70 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan api dunia. Jadi
Jamaah salat duhur yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, ya senantiasalah kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya senantiasalah kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya setiap ketaatan yang kita lakukan itu insyaallah akan mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah salat duhur yang insyaallah rahmatil Allah Subhanahu wa taala, itu tadi ya yang berkenaan tentang fitnah keimanan. Insyaallah selanjutnya kita akan kembali membahas tentang fitnah yang kedua di dalam surah Al-Kahfi ini, yaitu fitnah harta benda ataupun fitnah kekayaan. Insyaallah kita akan langsung lanjutkan di esok hari. Kami rasa cukup ya untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ya dapat memberikan kita manfaat, dan kalau ada yang mau ditanyakan insyaallah bisa bertanya ke kami langsung juga ya, atau bisa nanti di majelis-majelis kita seperti ini kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau bisa, kalau tidak mungkin merasa agak maluki untuk bertanya secara langsung ya, bisa juga nanti temui kami secara langsung ya. Ya mungkin ini dari kami. Apabila ada salah-salah kata itu datangnya dari kami pribadi, tidak lepas ya, kami hanya manusia biasa dan serta kekurangan ilmu ya, keterbatasan ilmu yang kami miliki. Namun kami berharap ya apa yang kami sampaikan dan yang kita dengarkan ini bisa lebih menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita di siang hari ini, dan semoga majelis kita ini dapat berberkah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.